Dua anak sedang bermain, sama sekali tidak menyadari sosok-sosok menakutkan yang muncul di luar pintu geser kaca. Itu adalah dunia yang didominasi oleh zombie. Mimpi buruk pasca apokaliptik yang telah berlangsung selama 6 tahun. Sungguh mengesankan kakak beradik itu berhasil bertahan hidup selama itu di sebuah desa terpencil. Sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Bahaya yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Suatu hari, sepasang suami istri tiba dengan mobil di rumah itu. Jim menerima pistol mainan. Pria itu segera bertanya di mana orang tua mereka. Jim tetap diam, tetapi pria itu hanya tersenyum dan berkata dia akan kembali lain waktu. Malam itu, Jim dengan hati-hati mengunci semua pintu dan jendela bersama saudara perempuannya. Di luar, beberapa zombie masih berada di dekatnya, menunggu kesempatan untuk masuk. Ketika pagi tiba, mereka masih aman. Jim memeriksa peluru di dalam magazin dan menjadi jelas bahwa pistol mainan itu ternyata tidak biasa. Seperti biasa, keduanya pergi bermain, tetapi truk pickup yang sama dari hari sebelumnya muncul lagi. Kali ini pasangan itu lebih tegas. Mereka bertanya sekali lagi di mana orang tua mereka berada. Jim berbohong, mengatakan bahwa mereka pergi ke kota untuk membeli perbekalan, tetapi dua orang dewasa tidak akan tertipu oleh hal sesederhana itu. Wanita itu tersenyum ramah dan mengatakan bahwa kota itu berjarak beberapa jam perjalanan. Berjanji bahwa mereka dapat melindungi Jim dan saudara perempuannya sampai orang tua mereka kembali. Setelah menyadari bahwa rumah itu penuh dengan persediaan dan bahkan memiliki kulkas yang berfungsi, pasangan itu dengan cepat memutuskan untuk tinggal sementara. Pria itu, Jack, mengatakan dia akan menyembunyikan mobil di luar seolah-olah mereka sedang melarikan diri dari seseorang dan berusaha agar tidak ditemukan. Pada malam hari, Jim mendengar pasangan itu berbicara dan menyadari bahwa mereka sangat senang dengan tempat itu. Demi keselamatan, dia dan saudara perempuannya memasuki ruangan rahasia. Tempat persembunyian yang telah menjamin keselamatan mereka hingga saat itu. Keesokan paginya, Jack sudah menyiapkan sarapan, bertindak seolah-olah dia pemilik rumah. Jim tetap tenang, tetapi kemudian mengatakan sesuatu yang aneh, bahwa semuanya akan berakhir lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Saat malam tiba, Jim tiba-tiba bertanya apakah sudah waktunya. Anjingnya mengendus Jim lalu mengangguk sedikit, hampir tak terlihat. Tanpa ragu, Jim mengangkat adiknya dan menguncinya kembali dengan aman di ruangan rahasia. Di lantai bawah, pasangan itu masih asyik dengan dunia mereka sendiri, tidak menyadari bahwa bahaya akan segera datang. Wanita itu berdiri dan mengatakan dia perlu pergi ke kamar mandi. Tetapi, ketika dia melihat keluar, dia melihat beberapa zombie berjongkok di dekat jendela. Dengan cepat, dia mematikan lampu, berpikir dengan begitu mereka tidak akan melihatnya. Tetapi tiba-tiba pintu di belakangnya terbuka. Jack menyadari ada sesuatu yang salah, mengeluarkan senjatanya dan berlari ke sana, hanya untuk menemukan pacarnya tergeletak di lantai, berlumuran darah. Itulah terakhir kalinya ada yang melihat pasangan itu. Sementara itu, Jim dan saudara perempuannya terus bermain seolah-olah tidak terjadi apa-apa, menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya mereka berurusan dengan penyusup manusia. Pada saat itu, seorang pria berambut panjang sedang menyeberangi hutan dan memperhatikan beberapa jebakan di salju, mengikuti jejaknya sampai dia mencapai desa. Tiba-tiba, seorang gadis kecil muncul di depannya, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sengatan kuat di lehernya. Dia terkena anak panah penenang. Tentu saja, Jim yang menembak menunjukkan betapa hebatnya kemampuan bertahan hidupnya. Ketika pria itu akhirnya sadar dari efek obat penenang, Jim sudah menunggunya dengan pistol di tangan. Setelah beberapa pertanyaan, pria itu mengungkapkan namanya adalah Dan, seorang prajurit pasukan khusus yang sedang lewat dalam misi mencari istrinya di utara. Jim berpikir sejenak. Ada sesuatu yang berbeda tentang pria itu, karena tidak seperti yang lain dan tidak menginginkan makanan atau obat-obatan, hanya senjatanya yang dikembalikan. Memanfaatkan situasi tersebut, Jim membuat kesepakatan. Dia ingin Dan membantu menyediakan energi untuk rumah, karena penasaran dan bertanya kemana orang tua mereka pergi.
Kali ini Jim tidak berbohong. Dia menjelaskan bahwa ayahnya adalah seorang ilmuwan yang telah lama menghilang dan ibunya adalah seorang agen keamanan yang baru saja pergi menjalankan misi dan akan segera kembali. Dan terkesan ketika melihat treadmill menghasilkan energi untuk rumah karena dia tidak menyangka desa itu benar-benar bergantung pada seseorang yang berlari untuk menghasilkan listrik. Tiba-tiba seekor zombie perlahan mendekat di luar jendela dan tanpa berpikir dua kali dan mengambil cakram di dekatnya dan keluar untuk menghadapinya. Setelah berurusan dengan zombie itu, dia kembali berlumuran darah dan Jim berteriak bertanya mengapa dia perlu membunuhnya. Menjelaskan bahwa jendela terbuat dari kaca anti peluru khusus dan tidak ada zombie yang bisa masuk. Meskipun setelah dimarahi dan merasa kasihan pada saudara-saudara itu, dan dengan sukarela naik ke treadmill dan mulai menghasilkan energi untuk rumah secara manual. Malam berlalu dalam keheningan dan pada akhirnya dia hampir kelelahan total. Pada suatu saat adik perempuan Jim mendekat, berjalan mengelilinginya beberapa kali, mengatakan bahwa dia bau dan kemudian lari, dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan gadis itu, yang sangat perhatian, bahkan membawakannya jepit rambut. Saat itu, Jim sudah meninggalkan desa, karena setiap pagi dia memeriksa perangkap yang tersebar di seluruh area untuk menjauhkan gerombolan zombie. Seperti yang diharapkan, satu lagi zombie yang masih aktif telah terjebak di salah satu perangkap. Sementara itu, setelah selesai sarapan di dalam rumah dan memutuskan untuk pergi ke tempat ibu Jim bekerja, di atas meja selain sebuah foto, ia menemukan kunci mobil dan dengan gembira berlari ke garasi, hanya untuk menemukan bahwa kendaraan itu rusak. Pada saat itu, sebuah ruangan tersembunyi di sudut menarik perhatiannya, dan mengira itu adalah area penyimpanan. Ia mendekat untuk memeriksa. Tetapi Jim dengan tegas menghentikannya. Setelah menghabiskan lebih dari sehari bersama, kakak beradik itu sudah yakin bahwa Dane bukanlah ancaman. Jadi mereka tidak bersembunyi di ruangan rahasia di malam hari. Meskipun begitu, dengan cara yang aneh, Jim memborgol dirinya sendiri. Saat fajar, Dane terbangun oleh langkah kaki di luar. Itu Jim yang kembali berpatroli dan dia kembali ke jebakan dari hari sebelumnya, di mana zombie itu masih terperangkap tanpa berhasil dieliminasi. Saat Jim sedang memikirkan apa yang harus dilakukan, Dane tiba-tiba muncul dan secara naluri mengira zombie itu adalah ibu Jim, bersiap untuk mengakhiri penderitaannya. Tetapi Jim mengangkat pistol dan menghentikannya tepat waktu. Kesal, Dane kembali ke desa dan membuka ruangan yang dilarang dimasukinya sehari sebelumnya. Dan di dalamnya, ia menemukan selimut di lantai dan dinding yang dipenuhi bekas goresan yang mengganggu, yang menunjukkan dengan jelas bahwa itu adalah tempat yang digunakan untuk memenjarakan zombie, yang semakin meningkatkan kecurigaannya. Tiba-tiba, suara mesin bergema di luar dan lebih banyak penyintas tiba. Tetapi jelas bahwa mereka memiliki niat jahat, mengepung desa dengan senjata di tangan sambil mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Dane, yang tidak bersenjata, tetap diam, menghindari setiap gerakan. Pada saat yang sama, Jim, yang kembali dari patrolinya, mengamati semuanya dari kejauhan, sementara adik perempuannya berada di jendela lantai 2, melambaikan tangan dengan putus asa. Dan tepat saat para penyerang hendak menyadari keberadaannya, Dane dengan cepat muncul dan menariknya pergi. Jim menghela napas lega dan melihat bahwa pintu dan jendela terkunci rapat. Para penyerang menyerah dan pergi. Setelah momen menegangkan itu, Jim mulai lebih mempercayai Dane dan mengembalikan senjatanya. Dane merasa sudah waktunya untuk pergi, tetapi menyadari bahwa anehnya dia tidak ingin pergi. Kemudian di tengah malam, ia terbangun oleh suara istrinya yang memanggilnya dalam mimpi, dan setelah bangun, ia membuat keputusan penting. Ia akan membawa Jim dan saudara perempuannya bersamanya untuk mencari istrinya, sehingga ia dapat memenuhi tujuannya sendiri sambil merawat keduanya. Jim tidak berpikir dua kali dan menolak usulan itu, bertekad untuk tetap tinggal di sana menunggu kepulangan ibunya. Namun pada saat itu suara keras terdengar di luar. Itu adalah kelompok penjara dari hari sebelumnya yang telah kembali dengan bala bantuan. Dan yang lebih buruk lagi,
Mereka telah menculik adik perempuan Jim saat dia bermain di luar. Dengan meningkatnya ketegangan dan kedua belah pihak saling berhadapan, beberapa tembakan tiba-tiba terdengar dan dua penyerang langsung jatuh. Kemudian Dane maju dan berhasil menyelamatkan gadis itu. Dan orang yang menembak tak lain adalah ibu Jim. Di tengah kekacauan dan terkena tembakan di dada dari salah satu penyerang yang tersisa dan jatuh ke tanah, pingsan dan tak berdaya. Tak seorang pun tahu berapa lama waktu berlalu hingga dan akhirnya terbangun dan, yang mengejutkannya, luka tembak di dadanya telah hilang sepenuhnya. Tetapi ia menyadari bahwa dirinya diikat ke tiang dengan tali tebal. Di lantai atas, Jim dan keluarganya terus melambaikan tangan kepadanya, masih bingung, dan memasuki rumah dan akhirnya menemukan kebenaran melalui Melanie, yang menjelaskan bahwa orang yang terinfeksi pada umumnya kehilangan fungsi otak dan mulai bertindak hanya berdasarkan naluri dasar untuk makan. Tetapi ada juga jenis orang yang terinfeksi lainnya, yang lebih langka, yang otaknya tetap berfungsi penuh seperti manusia normal dan masih mewarisi keunggulan fisik zombie, termasuk kemampuan untuk sembuh dari cedera atau penyakit apapun. Namun, ada kerugian serius. Setelah menderita luka parah atau seiring berjalannya waktu, para terinfeksi khusus ini memasuki keadaan amarah yang tak terkendali, di mana mereka praktis menjadi sama seperti zombie biasa. Setelah mendengar penjelasan Melanie, dan akhirnya mengerti dan mulai curiga bahwa dirinya sendiri mungkin salah satu dari yang terinfeksi khusus ini, dan Melanie membenarkannya. Karena jika tidak, dia tidak akan selamat dari tembakan itu, tetapi akan mati atau berubah menjadi zombie biasa tanpa kesadaran. Dan fakta bahwa dia hanya mengalami episode singkat dan terbangun dalam keadaan normal keesokan harinya sudah cukup sebagai bukti. Kemudian Melanie mengungkapkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Jim juga terinfeksi khusus, seperti dan pasangan yang dia bunuh malam itu adalah konsekuensi dari keadaan amarah yang tak terkendali itu, yang menjelaskan mengapa Jim selalu memborgol dirinya sendiri sebelum tidur. Karena penasaran dan ingin tahu apakah ada cara untuk memprediksi kapan kondisi itu akan terjadi. Dan Melanie menjelaskan bahwa anjing peliharaan Jim telah dilatih secara khusus untuk mendeteksi perubahan halus pada aroma sesaat sebelum ia memasuki kondisi tersebut. Dan saat itulah dan teringat ruangan yang penuh dengan bekas cakaran, tempat yang sama di mana Jim tinggal selama episode-episode tersebut. Tiba-tiba suara mesin mendekat lagi. Melanie sambil menggendong putrinya berdiri di depan sekelompok milisi dan tampaknya mengenal pemimpin berjanggut putih itu dengan baik, karena putrinya telah melarikan diri dengan seorang pria yang mencurigakan dan sang ayah yang khawatir telah mencarinya bersama anak buahnya. Melanie meyakinkan bahwa jika dia menemukan tanda-tanda keberadaan mereka, dia akan segera memberitahu, dan meskipun dengan enggan, lelaki tua itu akhirnya pergi bersama kelompoknya. Malam itu, dan dengan santai bertanya tentang sejarah desa tersebut, dan Melanie menjelaskan bahwa Badan Keamanan Nasional telah lama memprediksi wabah virus zombie. Oleh karena itu, di tempat-tempat terpencil seperti itu, mereka diam-diam telah membangun ribuan tempat perlindungan serupa, yang diperkuat sepenuhnya dengan bahan tahan dan dilengkapi dengan sistem energi independen yang dirancang agar sepenuhnya mandiri. Setelah mendengar itu, dan merasa sedikit menyesal, berpikir bahwa Melanie seharusnya bisa memperingatkan orang lain lebih awal, yang mungkin bisa menyelamatkan banyak nyawa. Tetapi Melanie hanya menggelengkan kepalanya, tidak ada yang bisa dilakukannya, dan mengungkapkan bahwa Jim dan saudara perempuannya menderita masalah jantung bawaan dan bahwa ayah mereka adalah seorang ahli biologi, salah satu orang pertama yang menemukan virus zombie. Dan setelah mengetahui bahwa Jim tidak akan hidup lebih dari usia 3 tahun, memutuskan untuk mengambil risiko yang nekat dan menyuntikkan virus ke tubuhnya, yang akhirnya mengubahnya menjadi seorang yang terinfeksi secara khusus. Tragisnya, selama salah satu episode amarah Jim, ayahnya digigit dan tidak selamat, menjadi zombie biasa, dan Melanie tidak punya pilihan selain melenyapkannya dengan tangannya sendiri. Setelah mendengar kisah menyakitkan itu, dan tak kuasa mengagumi kekuatan dan tekad Melanie, yang selalu melakukan segala yang ia bisa untuk melindungi keluarga kecilnya. Dan seiring waktu, ia dan Jim mulai semakin mempercayainya.
Suatu hari, tanpa peringatan apapun, anjing itu menggonggong 2 kali. Dan Jim langsung menyadari bahwa episode yang dialaminya akan segera dimulai. Kemudian, setelah mengunci pintu, jeritan memilukan mulai bergema dari dalam ruangan. Dan hati Melanie terasa hancur. Tetapi yang bisa dilakukannya hanyalah menunggu dengan tenang di luar. Berharap itu akan segera berlalu, sementara dan berjaga-jaga. Mungkin ada keuntungan memiliki seseorang seperti dia di sana, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa adik perempuannya yang sedang bermain di luar tiba-tiba pingsan, dan Melanie dengan cepat menyadari bahwa itu adalah serangan jantung. Dan dengan sedikit sumber daya medis yang mereka miliki, tidak ada yang bisa mereka lakukan, dan menyarankan agar dia mengikuti jalan yang sama seperti Jim dan menularinya dengan virus. Tetapi Melanie dengan tegas menolak, karena kasus Jim adalah keajaiban yang langka, dan dia telah menderita hebat untuk bertahan hidup. Jadi, mereka memutuskan untuk membiarkan gadis itu meninggal dengan tenang. Setelah Jim pulih dari kejadian itu, keluarga berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Dan pada saat itu, Dan menyadari sudah waktunya untuk pergi. Dan meskipun Jim dan Melanie dengan tulus memintanya untuk tinggal, ia tetap bertekad dalam perjalanannya untuk menemukan istrinya. Dengan berkurangnya 2 orang, rumah itu mulai terasa kosong dan dingin bagi Melanie dan Jim. Tidak jauh dari sana, di tengah hutan, anak buah pemimpin berjanggut putih menemukan mobil yang disembunyikan Jack. Dan itu tampak terlalu bagus untuk sekadar kebetulan, karena pasangan yang telah merebut desa itu persis seperti yang mereka cari. Dan karena tempat tinggal terdekat dengan mobil itu adalah desa Melanie, pemimpin itu memutuskan untuk pergi ke sana selanjutnya. Sementara itu, Dan yang sedang tidur di salju tiba-tiba terbangun oleh suara langkah kaki. Dan setelah suara itu berhenti, dia keluar untuk memeriksa dan menemukan jejak kaki yang mengarah langsung ke desa, yang membuatnya gelisah, sehingga dia segera kembali. Dari kejauhan, dia melihat tempat itu dikelilingi oleh anggota milisi, dengan pemimpinnya menekan Melanie untuk mengetahui di mana putrinya berada, setelah anak buahnya menemukan sebuah benda kecil yang dijatuhkannya. Dan karena tak ada cara untuk menyangkalnya, Melanie tak punya pilihan lain. Pada saat yang sama, Dan berhasil menyusup secara diam-diam, melewati para penjaga, dan memasuki rumah tempat ia menemukan Jim bersembunyi di dapur. Dan setelah mengetahui betapa banyak musuh yang ada di dalam, ia menghunus senjatanya, dan seperti bayangan mematikan, mulai menghabisi para milisi satu persatu. Ketika Dan sampai di aula utama, beberapa senjata tiba-tiba diarahkan ke kepalanya. Tetapi tindakannya selanjutnya membuat semua orang bingung, karena dia menggoreskan pisau ke kepalanya sendiri, sehingga semua orang di sekitarnya terkejut dan tidak dapat bereaksi. Namun Melanie memahami niatnya, dan dalam diam membawa Jim dan meninggalkan tempat itu. Tak lama setelah, Dan benar-benar menyerah pada amarahnya, dan seperti kekuatan yang tak terbendung, dengan cepat melenyapkan pemimpin berjanggut putih dan anak buahnya. Kali ini, Melanie tidak menahannya sebelumnya, dan yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri dari desa bersama putranya. Raungan marah dan akhirnya menarik gerombolan zombie ke tempat itu, dan keesokan paginya, setelah bangun tidur, dia mendapati desa itu hancur total oleh zombie. Di atas meja terdapat surat yang ditinggalkan Melanie, yang memberitahukan bahwa dia dan Jim telah menuju ke utara, dan bahwa jika takdir mengizinkan, mungkin mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dengan sedikit senyum, Dan mengambil boneka yang paling disukai Jim, meletakkannya di bahunya, dan melanjutkan perjalanannya menuju utara.